teman-teman, kali ini kita akan sedikit mengulas tentang evolusi makna pembangunan berdasarkan dari buku karya Mudrajat Kuncoro yang berjudul Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan. Paradigma pembangunan terbagi menjadi dua, yaitu paradigma tradisional dan paradigma terbaru. Pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang apa sih paradigma tradisional dari pembangunan. Pada awal mulanya, paradigma tradisional pembangunan melihat pembangunan dari segi peningkatan pendapatan per kapita suatu negara. Karena itu, untuk membedakan antara negara sedang berkembang dan negara maju hanya dilihat dari aspek peningkatan pendapatan per kapita itu sendiri. Dengan meningkatnya pendapatan per kapita suatu negara, maka diharapkan angka kemiskinan, pengangguran, dan juga masalah-masalah sosial lainnya itu ikut berkurang. Jadi kesimpulannya, indikator keberhasilan paradigma tradisional pembangunan dapat dilihat dari peningkatan pendapatan per kapita suatu negara lebih besar dari pertumbuhan penduduknya. Nah teman-teman, setelah kita selesai membahas pada bagian pertama yaitu paradigma tradisional pembangunan, kita akan lanjut pada bagian kedua yaitu paradigma baru pembangunan. Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat pada aspek peningkatan produksi barang dan juga peningkatan pendapatan per kapita secara nasional. Padahal faktanya dimensi pembangunan tidaklah sesempit itu. Pada kasus di negara-negara maju yang pendapatan mereka itu tergolong tinggi, tetap saja ada masalah sosial yang terjadi di negaranya, seperti kemiskinan, pengangguran, kejahatan, dan sejenisnya. Nah, kondisi yang demikian melatar belakangi munculnya paradigma baru pembangunan. Aspek-aspek yang meliputi paradigma baru pembangunan antara lain yaitu strategi pertumbuhan dengan distribusi. Strategi pertumbuhan distribusi, di mana pertumbuhan ekonomi bukanlah satu-satunya faktor yang diperhatikan, melainkan suatu negara harus memikirkan tentang bagaimana lapangan pekerjaan didapatkan oleh semua warga negaranya. Nah, itulah yang dimaksud dengan distribusi tersebut. Selanjutnya yaitu strategi pemenuhan kebutuhan pokok. Yang pertama, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, kebutuhan untuk dihargai. Dan yang ketiga, kebutuhan dalam kebebasan hak memilih. Aspek selanjutnya yaitu strategi pembangunan mandiri. Nah, mandiri di sini dimaksudkan bahwa sebuah negara harus menggunakan warganya atau penduduk lokal atau pribumi dalam meningkatkan pertumbuhan suatu negara tersebut. Jadi, tidak langsung meminta bantuan dari luar, tetapi mengerahkan semua kemampuan dari dalam yang ia miliki. Aspek selanjutnya yaitu strategi pembangunan berkelanjutan. Maksudnya berkelanjutan di sini itu bahwa aspek-aspek dari pembangunan itu sendiri tidak boleh merusak ekosistem alam maupun sosial. Yang terakhir yaitu strategi berdimensi etnik, di mana pertumbuhan suatu negara itu tidak boleh memfokuskan kebermanfaatan dari pembangunan itu sendiri dalam satu etnis tertentu, melainkan ia harus bermanfaat kepada semua etnis yang ada di negara tersebut. Nah, sudah berada di ujung diskusi ini. Terima kasih ya telah menonton dan juga mau meluangkan waktu kalian untuk berdiskusi pada video kali ini. Sampai jumpa.